kita kan kerja di dalam itu bukan cuma orang Indonesia saja, tapi ada orang asing. Kadang-kadang kita tidak sepemahaman dengan mereka. Jadi biasanya ada selisih paham yang membuat saya pribadi merasa kesal, jengkel. Tapi kami saja yang di mekanik, seandainya bisa, kami meminta satu karyawan wanita ditempatkan di kontainer kami. Apakah itu cuma duduk-duduk saja? Kami ikhlas kok. Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Silva di acara podcast Kos Bahodopi. Untuk kali ini kita mengangkat tema pekerja perempuan di kawasan industri PT IMIP. Dan untuk di kawasan industri PT IMIP, kita sudah tahu bahwa mayoritas pekerja yang ada di kawasan tersebut itu adalah laki-laki. Mungkin sekitar 10% saja yang merupakan pekerja perempuan. Di samping itu, mungkin ada beberapa halangan atau tantangan bagi teman-teman karyawan perempuan, dan itu akan kita tanyakan langsung kepada narasumber kita kali ini. Dan narasumber kita pagi hari ini adalah salah seorang karyawati PT IMIP yang masih muda, cantik dan energik. Mungkin banyak teman-teman yang sudah mengenalnya. Selain bekerja di kawasan PT IMIP, narasumber kita ini aktif di sosial media dan salah satu selebgram Bahodopi. Oke, kita kenalan langsung dengan Vivin. Halo Kak. Selamat pagi, Vin. Pagi. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Syukur. Istirahat cukup? Lumayan. Pulang pagi atau memang off? Hari ini saya masuk malam. Masuk malam. Jadi lumayan ada istirahat. Istirahat ya. Oke, selamat datang di kos kami. Ya. Yang sempit. Oh ya, mungkin Vivin bisa mengenalkan diri dulu pada teman-teman. Ya, silakan Vin. Perkenalkan, nama saya Vivin Vincentia, biasa dipanggil Vivin. Saya kerja di pabrik itu sebagai operator kren. Dan saya sudah bekerja selama hampir 5 tahun. Oke. Asalnya Vivin ini dari selatan? Iya, lebih tepatnya dari Tanah Toraja. Wah. Iya. Kebetulan satu kampung. Iya. Di Torajanya di mana? Di bagian Rantelemo. Rantelemo. Oh iya. Kayaknya satu alumni. Iya, kayaknya. Ya, jadi Vivin ini kebetulan satu alumni SMK dengan saya. Itu SMK Negeri 1 Makale. Iya. Ketemunya di Bahodopi. Tak biasa. Kuliahnya di Makassar. Saya kuliah, kebetulan saya dapat beasiswa dari IMIP langsung, yang bekerja sama dengan kampus yang saya tempati. Kampusnya itu namanya Politeknik Ati Makassar. Ya. Jadi saya akan angkatan pertama dari program beasiswa IMIP ini. Oh iya. Sebelum adanya kampus ya? Sebelum adanya kampus di sini. Oh ya, karena ingat-ingat pernah ketemu di Cafe Solata dengan teman-teman angkatannya. Iya. Itu awal ketemunya dengan Vivin. Oh iya. Masih ingat. Oh ya, mungkin Vivin bisa jelaskan awalnya sampai tiba di Bahodopi. Bagaimana ya caranya mulainya? Begini,
waktu saya lulus SMK itu karena saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, jadi sebenarnya saya tidak ada niat untuk masuk di Morowali. Sekolah tinggi begitu. Masuk untuk melanjutkan kuliah. Ya. Betul. Tapi karena ada seorang teman yang menawarkan saya untuk coba-coba mengikuti program beasiswa yang ada di kampus saya. Saya coba-coba, tapi kebetulan saya tidak lulus di program beasiswa itu. Jadi mungkin ya gimana ya, tapi sempat saya lihat pengumuman di kampus, ternyata ada program beasiswa yang kampus itu bekerja sama dengan PT IMIP. Ya. Tapi saya belum tahu di mana tempatnya ini, Morowali itu di mana, PT IMIP itu di mana. Ya. Jadi karena saya masih ada semangat untuk kuliah, jadi saya coba-coba untuk ikuti program beasiswa ini, dan puji Tuhan dari 100 lebih pendaftar yang khusus di daerah selatan dari Makassar, hanya 20 orang yang lulus. Termasuk saya. Dan saya salah satunya yang berasal dari Toraja, dan itu cuma saya. Cuma satu orang yang dari perwakilan Tanah Toraja. Wah, luar biasa. Perwakilan dari Toraja cuma saya. Iya. Spesial. Luar biasa. Perwakilan Toraja ya. Apalagi saya juga bangga punya satu alma mater, ada perwakilan yang dapat beasiswa dari PT IMIP, yang notabene-nya PT IMIP ini perusahaan terbesar se-Asia Tenggara. Luar biasa. Mau tanya Kak Vivi, itu seleksinya bagaimana? Seleksinya? Biar dapat beasiswa itu. Seleksinya itu lewat jalur kampus seperti biasa, melalui pendaftaran, terus ada tesnya juga. Jadi saya lalu ikut tesnya itu di kampus itu juga. Tapi tesnya itu pendaftarannya itu kita langsung disuruh kasih masuk berkas ya, layaknya seperti pelamar kerja. Ya, jadi begitu. Terus setelah ikut beasiswa itu memang terikat kontrak, bisa langsung kerja di IMIP atau gimana? Iya, terikat kontrak. Jadi masa kuliahnya itu ada selama 1 tahun. Jadi habis kuliah langsung masuk di dunia kerjanya. Iya. Kuliahnya kemarin ambil jurusan apa? Oh ya, saya kuliahnya ambil jurusan kimia logam. Jadi saya dari SMK lulusannya gambar bangunan. Wah. Setelah masuk kuliah saya lulusnya kuliahnya ya. Saya lulusnya di jurusan kimia logam. Dan setelah kerja saya ditempatkan di kren. Jadi saya sekarang kerjanya jabatan saya tuh di pabrik sebagai operator kren. Jadi tidak ada hubungannya dari latar belakang pendidikan. Iya, tidak ada sama sekali. Tapi puji Tuhan bisa. Tapi itu kan disyukuri saja. Iya. Saya juga sama dengan Vivin. SMK-nya jurusan telepon, kuliah jurusan teknik komputer. Kerjanya di IMIP ini mekanik furnis. Tapi mau diapa syukuri saja. Yang penting itu bisa menafkahi keluarga, orang tua. Syukuri saja lah. Masih banyak orang yang yang ingin kerja tapi belum ada peluang. Ya. Ini awal mula sampai bisa kerja di PT IMIP sampai sekarang ini gimana? Apa awalnya memang sudah langsung operator keren atau memang di tempat lain dulu baru dimutasi lagi operator keren?
awal mulanya itu ya karena dari program beasiswa tadi. Iya. Setelah saya lulus dari kuliah, saya langsung dipanggil untuk kerja. Dan saya langsung ditempatkan di kren, tapi itu belum ada jabatan sama sekali, masih kru. Jadi nanti setelah 1 tahun kerja baru ikut tes kembali. Jadi lulus juga jabatannya naik jadi operator kren begitu. Oh, bisa diceritakan Vin, apa operator kren ini pekerjaannya bagaimana? Iya. Apa saja ya? Operator kren itu kerjanya ya salah satunya mengangkat beban berat yang tidak bisa diangkat oleh mesin lain atau manusia sendiri. Kebetulan saya di pabrik, saya mengangkat hasil dari hasil dari gulungan ya koil. Dan beratnya itu mulai dari 20 ton sampai 24 ton. Ya, yang tapi selain angkat hasil pabrik itu, saya biasa juga angkat kontainer, mesin-mesin. Tapi diangkat pakai kren kan, iya. bukan pakai tangan sendiri. Saya kira angkatnya pikul aja. Iya. Soalnya bilang saya angkatnya kontainer. Iya. Ya, lanjut. Maksudnya saya yang mengoperasikan bukan sama dia. Oh, awal masuknya memang sudah ditempatkan di kren. Di kren gulungan ini. Iya. Dan saya sama sekali belum tahu kren itu apa, cara mengoperasikannya apa. Lihat pun mungkin belum pernah. Iya. Jadi pertama saya injak pabrik itu, saya disuruh naik di kren, gemetaran karena kren itu kan berada di ketinggian. Iya. Iya, jadi tapi karena sudah biasa jadi fobia ketinggiannya kan hilang. Iya. Dan itu masih di training sama orang Cina. Sampai sekarang, tapi sekarang sudah saya yang sendiri. training karyawan-karyawan baru. Ya. Kalau iya. Jam kerjanya, Vivin? Saya jam kerjanya itu 12 jam. 12 jam. Iya. 12 jam, jadi masuk jam 7 malam, pulang jam 7 pagi. Begitupun sebaliknya. Masuk jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. 3 shift ya? 2 shift 3 regu. 2 shift 3 ribu. Wah, luar biasa perempuan, kerjanya 12 jam, kami saja yang 8 jam ngos-ngosan. Dan itu selama kerja itu selama 12 jam duduk terus, tidak pernah ada. Jadi jam istirahatnya kan cuma 30 menit. Tapi yang di kerennya itu 2 orang kan atau satu sendiri saja? Iya. Terus kecuali kalau kita mau turun ke toilet atau apa baru diganti. Terus pada saat mau makan, itu makannya di atas atau di atas, ada tempat? Di atas. Iya. Dan istirahatnya kan cuma 30 menit, istirahat makan saja. Aduh. Habis itu langsung kerja lagi. Boleh nanya nggak sih? Ya. Vivin, kendalanya kalau masuk malam kan shift malam. Iya. Itu tahan ngantuknya itu caranya gimana? Maksudnya bisa tidur padahal sementara kan itu alat yang keren ini kan, keren. Itu kan dia kan harus beroperasi terus. Nah, kalau seandainya tiba-tiba ada yang ngantuk, terus itu ada yang kayak ya capek atau gimana, itu cara untuk mengatasinya itu kayak gimana? Bagaimana ya? Kadang-kadang juga saya biasa kerja sementara mengoperasikan kren, mata saya itu tertutup lantaran sudah tidak ini, tapi karena saya sudah biasa, sudah mau 5 tahun kerjanya, jadi kalau sementara kerja ya saya tidak pernah mengantuk sih. Berarti bisa pakai langsung di salamin kayak gitu. Atau mungkin minum kopi. Kan Toraja kan? Iya. Atau mungkin karena kopi Toraja. Iya, kopi Toraja. Iya. Saya orang Toraja tapi saya tidak minum kopi. Tapi salah satu untuk mengatasi rasa mengantuk saya kalau lagi mengantuk itu cuci muka. Cuci muka saja. Biar muka fresh kembali toh.
Oh. Kirain minum boba. Iya, kan biasanya tiada minuman-minuman khusus kan, misalkan ada teman-teman yang tahan mengantuknya harus konsumsi M150 misalkan keratinjeng atau minuman-minuman suplemen. Kalau saya tidak doyan begitu. Tidak ada ya. Ya cukup air cukup putih. Air putih ya. Air putih tapi sebagian di muka kan? Iya. Sebagian cuci muka. Tapi ini sekali lagi ya. Tapi untuk itu, maksudnya kan kita ini perempuan, kebanyakan itu yang bawa keren kan banyak tuh ya. Kalau definisi perempuan tuh kayak kita gini kan, manja. Iya. Manja kan. Nah, kalau pada saat apalagi di keren ya, setahu saya kan nggak ada WC-nya. Iya. Itu kalau mau buang air kecil, apalagi kalau kita kan perempuan sebentar. itu risih nggak sih atau kayak gimana ya? Yang kayak malas nih, ini itu nahan atau memang turun dari atas dan itu pergi lagi, jaraknya ke itu dekat atau jauh? Oh iya. Ya kalau masalah itu ya harus ya turun lah. Karena kebetulan kan tempat di atas itu kan cuma tidak terlalu luas, cukup untuk minim. Iya. Jadi kalau rasa-rasa mau buang air kecil atau buang air besar ya kita harus minta ganti sama pengawas. Habis itu digantikan baru turun. Dan jarak lumayan sih, jarak toilet dari keren itu lumayan jauh. Kerennya tuh kalau dikira ketinggian berapa? Sekitar 7 meter lebih lah. 7 meter lebih. 7 meter lebih. 7 meter sampai 10 meter. Tapi karena saya memang biasanya kan keren kalau kayak kami di Veronikel kan, biasanya keren itu satu keren itu 2 orang. Tapi di tempatnya Vivin ini cuma sendiri ya? Kalau saya di tempat saya itu cuma 1 orang. 1 orang. 1 orang 1 keren, iya. Aduh. Kecuali kalau memang emergensi atau sementara kerja baru pas Maya kambuh atau bagaimana? Itu kontak pengawas, kemudian diganti di belakang, terus teman kita yang bawa keren begitu. Oh ya, ngomong-ngomong dengan beasiswa, tuh apa saja yang didapatkan dari beasiswa IMIP semenjak? Salah satunya ya uang kuliah gratis selama kuliah. Terus selama kuliah 1 tahun itu tiap bulannya saya mendapat uang saku sebesar 1,5. 1,5 itu dari bulan? Iya, dari IMIP langsung dan dari Kementerian Perindustrian. Totalnya itu 1,5 juta selama kuliah 1 tahun. Terus tinggalnya di Makassar ditanggung juga sama PT IMIP atau ngekos? Bulan pertama dan kedua ditanggung sama IMIP. Selebihnya itu tanggung sendiri. Kos. Iya. Tapi lumayan kan kalau hidup di Makassar kan kosnya kan agak murah aja. Tidak wow. Bawa Dopi. Iya. Tapi uang 1,5 itu cukup kan untuk biaya hidup di Makassar? Atau masih dapat kiriman dari orang tua? Tidak. Enggak. Justru uang saku ini yang saya dapat per bulannya itu saya sisihkan untuk orang tua di kampung 500.000. Jadi 1 jutanya 1 juta ini untuk saya pribadi, iya. Makan, kos. Iya. Puji Tuhan cukup. Iya. Tapi sekarang cukup tidak uang 1 juta di bawah Dopi? Oh no. Kosan saja sekarang 1 juta lebih. Mungkin kalau untuk wanita-wanita bawah Dopi 1 juta itu kayak bukannya dipandang enteng. Iya. Mungkin cuma ongkos untuk makeup saja itu tidak cukup ya? Iya. Tidak cukup. Jadi istilah kasarnya nih ya Vivin ya, maaf. Iya. Istilah kasarnya mungkin kalau uang 1 juta 100 ribuan kali. Iya. Versi bawah Dopinya. Luar biasa. Itu versi bawah Dopi dan itu versi perempuan. Iya, betul. Skincare kami aja gimana? Skincare-nya saja sudah skincare-nya, body care-nya, hair care-nya, aduh banyak. Tapi beruntung lah Vivin dapat kuliahnya di Makassar, bukan kuliahnya di Morowali kan bawa Dopi sekarang. Karena saya juga dengar teman-teman mahasiswa juga pada mengeluh. Oh iya. Bukan mengeluh karena tempat tinggalnya, karena ini makannya. Biaya hidup.
kan mereka juga tinggalnya di apartemen sekarang ini. Luar biasa, 1 juta ya bisa hidup satu bulan. Ada sebagai karyawati di kawasan industri, rasanya bekerja di kawasan industri itu bagaimana? Istilahnya dibandingkan dengan teman laki-laki lah. Kalau saya pribadi, saya sangat bangga. Karena saya ini perempuan yang bagi orang-orang lain, apalagi laki-laki, kan laki-laki biasa menilai ini perempuan lemah. Iya, sekarang terbukti. Tapi, kan? Sekarang terbukti. Pekerjaan saya sekarang yang orang lain kiranya itu hanya bisa dikerjakan sama laki-laki, itu bisa saya kerjakan, begitu. Jadi saya merasa bangga dong. Tidak ada bilang apa rasanya bilang ingin berhentilah. Tidak sama sekali. Pekerjaannya berat. Tidak sama sekali, karena saya punya tanggungan, saya punya keinginan untuk membahagiakan keluarga, adik-adik, ya. Oh, adiknya masih ada yang sekolah? Masih. Oh, Vivin sendiri ini bersaudara berapa? Saya bersaudara ada 6. Saya anak pertama. Jadi saya punya tanggungan sangat besar memang. Luar biasa, jadi tulang punggung keluarga lah. Tulang punggung, iya. Saudaranya ada cowok, laki-laki? Ya ada. Cowok. Wah, luar biasa ini. Jadi tanggung jawab. Mau tanya. Ya. Iya, Kak. Gimana sih rasanya bekerja di kawasan industri yang mayoritas pekerjanya laki-laki? Nah, aduh, tuh ya. Ada senangnya, ada risihnya juga. Tapi ya di bawah santai aja. Karena kebetulan juga saya perempuan yang dominan lebih dekat dengan laki-laki, teman laki-laki daripada teman perempuan. Lebih banyak punya teman laki-laki daripada teman perempuan. Jadi sebenarnya seru sih. Seru. Tidak ada ketakutan begitu? Tidak ada sama sekali. Takut tidak ada. Dia bilang takut diganggu-ganggu lah sama teman-teman? Tidak. Tergantung dari kitanya saja yang bawa diri bagaimana sama teman laki-laki. Selama ini Vivin pernah tidak merasakan adanya diskriminasi dari baik dari manajemen, peraturan ataupun dari teman-teman pekerja lainnya? Bagaimana ya cara jelaskannya? Kita kan kerja di dalam itu bukan cuma orang Indonesia saja, tapi ada orang asing. Kadang-kadang kita tidak sepemahaman dengan mereka, jadi biasanya ada selisih paham yang membuat saya pribadi merasa kesal, jengkel, tapi saya harus terima itu karena itu adalah salah satu resiko pekerjaan saya. Tantangan juga, salah satu tantangan. Iya. Dan kebetulan saya suka tantangan jadi. Iya. Tantangan ya. Nah memang dari awal memang sudah punya banyak tantangan hidup. Jadi setelah saya kerja, saya punya tantangan baru lagi sama orang-orang baru, sama orang-orang asing, jadi sudah biasa. Tapi selama kerja pernah tidak mengalami catcalling atau pelecehan verbal? Tidak pernah dari teman-teman? Tidak pernah. Ya. Karena kebanyakan pernah juga saya dapat di jalan, sama-sama jalan, tiba-tiba ada teman karyawan perempuan, atau dia disentuh atau tiba-tiba langsung berteriak kan, berteriak memaki-maki teman-teman karyawan laki-laki yang begitu berpas-pasan. Tapi memang itu banyak juga teman-teman
karyawan laki-laki yang usil biasa yang sering ganggu-ganggu karyawan perempuan tanpa melihat ini masih cewek apa sudah punya punya suami. Hal yang begitu kan biasa terjadi pada saat mereka mau naik bis. Tapi kan sekarang sudah dipisahkan kan. Yang awal-awalnya itu kan berdesakan, jadi kasihan kan. Dan itu saya lihat sendiri karena saya juga kemarin naik bis, tapi saya bukan pelaku ya. Saya cuma menikmati lihat. Dan itu banyak terjadi pada saat berdesakan naik di dalam bis. Walaupun perempuannya sudah dulu naik, masih saja sengaja berdesakan supaya tertolak bagaimana. Tapi itu tidak pernah dialami Vivin kan? Puji Tuhan tidak pernah. Karena mungkin saya merasa bahwa kebetulan saya punya banyak teman laki-laki daripada perempuan, jadi sudah terbiasa begitu dengan pergaulan dengan laki-laki. Tapi selama saya kerja saya tidak pernah merasakan yang. Berarti bagus juga ini. Saya harus cari teman perempuan supaya saya tidak dilecehkan sama perempuan. Dilindungi sama perempuan. Itu bagusnya kita berteman sama laki-laki karena kita itu merasa dilindungi, merasa pokoknya dispesialkan lah. Jadi meskipun kita tidak punya pasangan, teman kita laki-laki kan banyak. Jadi banyak macam bodyguard begitu. Berarti cocok. Selalu Cocok, saya juga mau cari teman perempuan supaya saya dilindungi sama perempuan. Takutnya juga ada bukan melindungi bukan melindungi kan, pada dasarnya kan laki-laki yang harus melindungi perempuan. Sempat kan saya juga ada kucing-kucing betina yang inces. Itu di luar inces kucing-kucing betina yang usilin karyawan laki-laki juga ya kan. Kalau banyak teman-teman perempuan kan pasti dilindungi juga. Menurut Vivin, apakah perempuan bisa bekerja di pertambangan ataupun industri pertambangan atau kawasan industri kayak PT IMIP ini? Menurut saya bisa. Bisa lah. Karena contohnya saya kan perempuan. Sekarang saya bekerja di industri. Tapi kan banyak juga teman-teman karyawan, teman-teman yang mendaftar di PT IMIP itu. Begitu dia misalkan ijazahnya sarjana ekonomi ya. Begitu dia lolos terus ditempatkan misalkan sama posisinya dengan Vivin, operator kren atau di kantin misalkan, mereka biasa malas, jadi tidak ada semangat kan, atau dia ditempatkan karena kemarin saya juga lihat di perusahaan di atas ini yang karyawan-karyawan baru yang masih sementara pembangunan, lihat postingan-postingan di IG itu ada karyawan perempuan yang pegang skop. Dan itu saya merasa salut sama mereka karena pekerjaan laki-laki yang bisa mereka kerjakan, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak teman-teman karyawan perempuan yang merasa kayak kita ini diapakan ya, semacam dilecehkan lah. Tapi kira-kira bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya tergantung dari pribadinya masing-masing. Kalau mereka bisa menerima dan apalagi yang punya motivasi yang kuat untuk ada tujuan yang memang betul-betul mereka ingin capai, pasti mereka akan tidak bakal mempermasalahkan itu. Seperti saya, karena saya punya tanggungan, saya punya tanggung jawab, jadi apapun yang saya kerjakan sekarang saya tetap terima. Jadi tidak melihat latar pendidikan kan biasanya banyak teman-teman yang percuma saya kuliah 5 tahun. Saya sarjana ekonomi ditempatkan di bawa-bawa keren, angkat-angkat limbah, angkat-angkat gulungan. Kan itu banyak yang terjadi, dan itu juga bukan cuma teman-teman karyawan perempuan.
kami pun karyawan laki-laki itu banyak yang istilahnya tidak mau kalau tidak sesuai latar belakang pendidikan, dan itu banyak. Cocok yang tadi Vivin bilang, yang penting kita ada niat, jalan saja. Kan kita tidak tahu ke depannya. Ke depannya kita bisa ambil contohnya saya kan dari jurusan kimia. Masuk di dunia kerja, masuk di dunia kerja itu kerjanya sebagai operator kren. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi karena saya punya tujuan, saya punya semangat. Iya, semangat. Jadi susah tidak mengoperasikan kren itu? Kalau dibilang susahnya pasti awalnya susah, apalagi saya yang tidak tahu sama sekali kren itu bagaimana, seperti apa caranya mengoperasikannya bagaimana. Awalnya memang susah, tapi karena ada niat untuk belajar, jadi sampai sekarang puji Tuhan sudah mau 5 tahun kerja. Selama membawa keren, pernah tidak mendapat surat teguran? Pernah, sampai saya di SP2. Iya. SP-nya sudah dapatnya berapa kali? Cuma 1 kali saja? 1 kali. Itu pas saat awal ya? Iya. Di SP-nya karena apa itu? Tidur atau? Iya, bukan tidur sih, karena memang bawaannya mengantuk. Karena itu kejadiannya pas jam 3 subuh kalau tidak salah. Tapi pas masuk malam. Iya, jam-jam mengantuk. Iya. Kebetulan saya mau pindahkan mesin roller ke mesin penggiling. Karena efek mengantuk, jadi mesin roller itu yang saya angkat Tatoki begitu. Tatumbu. Tatumbuk di dialek Torajanya muncul. Tatoki. Di Penggalatung. Ayo di Penggalatung. Jadi mesin roller itu lecet kena SP2. Begitu. Mungkin setelah podcast ini tayang nanti, mungkin banyak teman-teman karyawan laki-laki yang tahu bahwa Vivin ini orang Toraja. Ya, mudah-mudahan viewersnya banyak. Karena pasti selama cuma lihat postingan-postingan di TikTok, Instagram, pasti bukan orangnya, pasti orang Jawa atau orang Manado karena lihat putihnya kan. Tapi ternyata begitu pas kena Tatoki. Kebetulan juga saya sebenarnya bukan asli Toraja sih. Toraja, tapi karena kakek saya orang Jawa. Iya. Gado-gado. Iya. Nenek perempuannya yang Toraja. Mama saya Toraja, bapak saya Mamasa. Jadi memang campur-campur. Jangan sampai ada Belandanya. Belanda tidak. Jangan bilang saya punya rambut pirang dibilang bule. Saya bulepe. Bule dari Toraja. Iya. Tapi ya sebenarnya banyak sih yang bilang kayak gitu. Minum. Ya sebenarnya semacam hiburan untuk saya pribadi. Bule dari mana? Hidung saja pesek. Kan kalau sudah masuk di TikTok kan kelihatan mancung. Itu karena efek. Nah, itu. Bukan karena memang sebenarnya mancung. Karena dipaksa mancung itu. Tapi mau tanya, kan udah kerja 5 tahun nih. Iya. Berarti sempat ada waktu kejadian Palu itu atau gempa. Bisa diceritain itu. Kalau misalkan ada kejadian gempa atau lainnya. Kejadian gempa dan kejadian yang perang suku lalu itu bukan perang, dibilang perang suku, dibilang maksudnya apa lagi? Konflik. Itu dua-duanya saya alami, saya di sini. Pada saat gempa itu saya di kos. Bukan posisi kerja. Bukan. Iya, sudah pulang itu. Sudah pulang. Saya tidak dapat. Jadi sampai di kos gempa itu. Saya nonton di TV bilang gempa ini toh, tapi tidak apa lagi namanya? Apa sih? Apa? Tsunami gitu ya.
dari BMKG. Tidak lama terjadi itu, dia lari Kak. Lari kemana? Lari ke kemana? pinggir jalan. Gunung. Ke PDM. Holing, jalan Holing. Sama kejadian waktu konflik itu. Tempat pelarian saya di atas jalan Holing. Oh, berarti kalau ada lagi kejadian gempa carinya Vivin di atas Iya. saja. Sudah tahu kan? Di Malas. yang tinggi-tinggi itu. Iya, ya. Namanya sudah tahu titik pengungsiannya, ya kita cari ke atas saja. Dan memang pada saat konflik yang itu, karena saya baru rasakan pertama kali kejadian yang seperti itu, saya tidak tenang. Makan pun tidak bisa, duduk pun sedetik pun tidak. Kayak rasa risih begitu, maunya bergerak terus. Tidur selama 3 hari tidak pernah. Berarti tidak masuk kerja? Tidak. Mengungsinya di atas, bikin tenda di Jalan Holing itu. Kalau yang pas gempa yang Bohodopi itu, yang 6 koma itu, saya posisinya mengungsinya di di mana? sini. Posisi kerja atau di kos juga? Di pasar malam. Bikin apa pasar malam? Jualan? Biasa. Jualan. Enggak, bukan jualan, biasa. Tempat-tempat shoppingnya Bohodopi kan pasar malam. Karena Bohodopi kan nggak punya mall, kasihan. Jadi posisi saya di situ, di pasar malam. Pas Iya. gempa itu. Gempa itu. Jadi lari lagi ke tempat yang sama. Bukan, di sini lagi. Di mana? Pinggir laut. Di Jalan Pelangi itu. Lorong Pelangi yang Iya. mengarah ke kantor kecamatan. Iya. Saya pikir saya sudah mau mati di situ. Jadi belum pernah mengalami gempa pada saat posisi di atas. Sering. Tapi gempa kecil. Sekali. Iya. Tapi di luar gempa yang Palu sama yang gempa Yang besar ini, yang di Iya. Bohodopi. Kalau gempa ini sering sekali, sering malah. Tapi ya begitulah resiko pekerjaan. Iya. Saya juga waktu gempa yang Bohodopi yang 6 itu, skala 6 koma. Itu saya pas posisi kerja dan saya kan posisinya di lantai 5. Iya. Jadi satu lantai lagi itu tempatnya teman-teman keren hoist juga yang mengangkut limbah dengan Limbah. kalsain. Nah, pada saat gempa itu kan tiba-tiba langsung mati lampu. Iya. Jadi teriakan perempuan itu yang biasanya halus, ini sudah sangat teriak. Jadi kami keluar, wah sudah ada yang menangis, sudah ada. Jadi Bahkan teman-teman ada yang pingsan. Ya. Teman saya tuh ada yang pingsan. Karena dia sementara mengangkat mesin roller itu, gempa, baru posisi kerennya itu tidak di tengah. Tidak dekat dengan tangga. Pingsan. Iya, biasanya kan begitu. Pas saat gempa langsung Iya. jaringan listrik itu langsung Iya. putus. Jadi otomatis mesin keren itu langsung tinggal di mana dia tempatnya. Iya. Jadi enggak pernah alami yang begituan. Tidak pernah sih. Seumpama posisi kerja terus tiba-tiba gempa. Kira-kira bagaimana? Sekarang karena saya sudah sering merasakan itu, Iya. ya sudah dianggap biasa, tapi padahal dalam hati itu khawatir. Jangan sampai, namanya perempuan kan, orang manapun, bukan lagi perempuan, siapapun itu, apalagi saya berada di atas ketinggian, pasti kalang kabut lah kalau ini. Apalagi saya punya badan besar, Ya susah larinya. bukan susah, tapi karena saya kaget sedikit pasti ini. Menurut Vivin, alat operatornya itu kerennya itu udah aman belum? Ketika gempa begitu. Tidak. Apalagi saya kan berada posisi kabinnya keren itu kan di atas ketinggian. Jadi kalau pas gempa, apalagi kalau tidak pas kabin itu tidak parkir di tangga, ya bagaimana caranya? Kalau kita mau turun ya harus manjat lewat atas. Dan kalau pakai apa lagi namanya? Kalau di atas ketinggian 1,5 meter? Body harness. Body harness, ya. Jadi harus Kan tidak pakai pakai itu lagi. Itu kan tidak pakai body harness kalau lewat di atas. Jadi tidak Jadi aman. tidak safety ya. Tidak safety.
Oh ya, apa? Kita melihat beberapa kawasan industri, bukan cuma di selain PT IMIP ya. Contohnya di Vale. Di Vale kan sekarang yang jadi pemimpin di PT Vale itu ada seorang perempuan. Oh ya. Nah, menurut Vivin, apa kedepannya untuk PT IMIP ini bisa dipimpin oleh seorang perempuan juga, setidaknya jadi top manajemen lah, seperti yang terjadi di PT Vale. Kira-kira menurut Vivin bagaimana untuk kira-kira PT IMIP bisa tidak dipimpin oleh iya, bisa pasti bisa. Satu orang perempuan. Iya, kenapa perusahaan lain Bisa. Masa IMIP tidak bisa? Pasti bisa. Ya, ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Vivin ya. Amin. Vivin atau Kamu salah satu di antara Kakak Yuli yang ya. Mudah-mudahan. Ah. Mudah-mudahan Tuhan lancarkan pekerjaan saya di sini sampai. Atau Vivin yang manajer. Amin. Terus Amin. terus wakilnya Kakak Kamu, Moy. amin. Kita Mudah-mudahan. Makanya kalau kami dianya pemimpinnya, terus dia bawahannya atau asistennya, pokoknya derajatnya wanita kami angkat. Iya. Deh. Pasti. Jadi jangan pernah pandang enteng wanita tuh Lemah. Ya. Itu salah. Prediksi kalian tuh untuk wanita itu salah kalau dibilang lemah buat perempuan. Betul. Karena kalau di IMIP nih, pekerjaan laki-laki saja Dikerjakan. kami kerjakan. Kerja Betul. iya. Jangan Apalagi kalau angkat batu ya, nyampur campur Semen. bangun. Semen, iya. Aduh. Pokoknya, Apalagi kalau mau jadi pemimpin. ya. Tapi mudah-mudahan orang ini lihat. Amin. Rekomendasiin saya Ya, dong. Mudah-mudahan Tuhan campur tangan supaya bisa lancar. Amin. Saya angkat derajatnya perempuan, keluarga, dan semua perempuan yang tersakiti. Ya enggak? Kena. Ini maksudnya tersakiti dalam apa? Artian apa ini, sering SKS atau apa? Ya semacamnya begitulah. SKS perasaan Aduh. mungkin. Sakit karena ya. Kena mental ya. Iya kan? Tapi begitulah perempuan. Pada Jadi dasarnya memang bisa ya? Bisa. Bisa. Sama dengan PT Vale ke depannya Bisa. mudah-mudahan. bisa dan harus bisa. Indonesia saja bisa dipimpin. Ya. Harus. Oh ya, selain bekerja di PT IMIP, Ya. kegiatan keseharian Vivin ini di waktu luang itu Iya. apa? Selain saya bekerja, Iya. kebetulan sekarang saya sedang Shoot. Shoot. Iya. Saya sedang mengikuti salah satu proyek Project yang ada di PT IMIP. Ya, betul. Namanya sitkom. Sitkom. Ya. Sekarang sudah season kedua. Jadi mudah-mudahan nanti filmnya meledak, Sukses dan semuanya bisa iya. Dan selain itu saya juga ada usaha online dengan jual bukan kosmetik sih, body care, lebih tepatnya body care. Jadi Oh iya, jadi sempat ada teman-teman yang ya buat kalian yang pengen putih kayak saya dan teman-teman saya lainnya. kayaknya Silakan. kita Omali boleh. Iya, biar bisa putih. Bisa banget tuh, bisa. Soalnya kita laki bisa pakai. Soalnya kita ini kebiasaan di laut Iya. ini. Iya. Jadi ya, Panas laut. ada kok di feed Instagram saya. Oh, jadi kesibukan di waktu luang itu ya. Iya. Dan kebetulan juga saya kerja 12 jam, jadi memang saya benar-benar butuh istirahat. Tidak ada semacam komunitas yang diikuti Komunitas di sekarang ya. komunitas atau kerukunan Kalau kerukunan ya, saya masuk kerukunan itu Rantelemo? Bukan. Yang KKT. Saya ya, kalau Rantelemo belum ada. Oh. Cuma Makale sama Sarira.
Ya mungkin apa teman-teman juga banyak yang tidak tahan di sini kerja. Itu mungkin karena tidak adanya kegiatan-kegiatan pada saat waktu luang kan. Jadi kerjanya itu cuma kos pabrik. Ujung-ujungnya jadi beban pikiran. Beban yang ada di tempat kerja dibawa ke kos, kemudian dikasih kembali lagi ke dalam, tiada tempat untuk ya. Iya. Tapi saya sebenarnya juga punya masalah hidup sih, pergumulan hidup, tapi karena saya punya teman-teman yang selalu menghibur, yang selalu kasih saya semangat, kasih saya saran. Jadi ya sampai sekarang saya bisa kuat. Jadi di sini sudah 5 tahun ya? Iya, sudah dari 2016. Jalan 6 tahun. Iya. Perubahan apa yang paling kerasa? Perubahannya? Iya. Mungkin soal materi. Perubahan, iya. Saya bisa beli, sekarang saya sudah bisa beli apa yang saya mau. Pakai uang sendiri uang sendiri. Tanpa memberatkan orang lain atau laki-laki sekalipun. Masuk lagi. Kalau perubahannya bahu dopi. Iya. Wow. Saat awal saya datang di sini bahu dopi, listrik tidak ada, jaringan tidak ada, sepanjang jalan sepi, yang adanya cuma kambing yang tiap pagi pasti selalu ada yang mati di jalan karena ketabrak karyawan mungkin. Karena kebanyakan di sini kan kebanyakan kambing, kan kambingnya pun tidak dikandangkan. Iya. Jadi bagusan yang mana, yang awalnya Vivin masuk ke bawah dopi atau yang sekarang? Yang sekarang sih, tapi lebih serunya itu ya pada saat awal masuk di sini karena tantangannya banyak. Saya kan dulu pertama masuk bawah dopi itu saya kan masih disewakan rumah sama PT IMIP untuk ditempati sama teman-teman saya. Kami ada 10 orang. 10 orang. 5 cewek, 5 cowok. Jadi dalam satu rumah itu ada yang sudah bangun jam 2 subuh, jam 3 subuh untuk antri mandi. Pulang kerja kan saya masih reguler dulu. Jadi pulang kerja langsung mencuci, antri lagi. Karena listriknya ini kan nyalanya jam sampai jam 6 saja. Iya. Ada yang nyala jam 6 sore, mati jam 11, jam 11 malam, begitu. Jadi kita harus pintar-pintar memang. Apalagi saya satu rumah itu ada 10 orang. Jadi kalau mau berangkat kerja paginya, ada yang sudah bangun jam 2 subuh untuk mandi, jam 3. Jadi yang belakangan tidak dapat air. Iya, tapi sebenarnya seru karena kita kan rame-rame. Jadi tidak ada rasa ini. Ya memang saya juga pertama masuk di bawah dopi ini awal Februari 2016. Dan itu memang luar biasa. Iya. Dukanya karena seperti yang dibilang Vivin tadi, lampu jaringan. Jadi sewaktu saya sudah masuk di kawasan, sudah jadi diterima jadi karyawan, kalau saya pulang malam itu shift 2 biasa jam 11. Iya. Saya kan kalau pulang kerja itu harus mandi sampai jam berapapun saya harus mandi karena tidur tidak nyaman kalau keringat kan, habis kerja saya harus mandi. Sama. Jadi saya tuh sudah beli memang lilin per pak disimpan di kos. Jadi begitu kan, apalagi kan saya kos kemarinnya lebih luasan ini studio dibanding kos awal saya. Iya. Cuma tempat tidur, kemudian bangun saya lihat kompor. Iya. Dan jadi itu juga saya alami, tapi yang bagusnya pada saat awal saya masuk ini itu kemacetan itu tidak ada. Kemacetan tidak ada. Itu kan masih dijemput dijemput bis. Iya, bis masih keluar. Berarti ada plus minusnya ya? Ya, ada plus minus. Ya. Kemacetan. Kemudian jumlah laka lantas tidak terlalu
meningkat seperti yang sekarang. Dulu kan bedanya, dulu itu yang jadi korbannya tuh yang kambing-kambing. Ya, yang kambing ya. Sekarang diganti. Sekarang diganti sama. Ya, itu. Jadi memang ada baiknya, ada tidaknya. Yang sekarang ini yang tidak baiknya itu macet. Kemudian seringnya terjadi insiden di jalanan. Baik itu sesama karyawan ataupun orang lain, masyarakat yang menjadi korban dari kendaraan-kendaraan teman-teman. Dan itu salah satu korbannya ya, adik saya. Iya. Dan itu sempat lihat juga kejadiannya. Jadi buat bicara tentang kegiatan-kegiatan tadi yang di luar aktivitas sebagai karyawan, itu cuma jualan-jualan di kos. Asik juga itu. Disantai di kos dapat uang. Tapi bisnis di bawah Dopi ini menjanjikan ya? Bisnis menjanjikan yang dijual sama Kapitin? Lumayan sih, kalau mau dihitung-hitung lumayan. Pernah tidak berpikir punya toko sendiri di? Itu salah satu keinginan saya sebenarnya, tapi sampai sekarang belum bisa tercapai. Mungkin di waktu lain, tapi mudah-mudahan. Dari dulu saya punya keinginan itu untuk usaha, untuk punya toko. Ya. Selama 5 tahun sudah punya aset di bawah Dopi, misalkan tanah atau kos-kosan. Oh iya. Ya kebetulan saya sudah punya rumah. Rumah sendiri? Iya. Kos-kosan punya? Iya, 1 kamar aja. 1 kamar. Tapi lumayan. Dan itu mungkin di kos sama teman? Iya, lumayan, ya. Dapat pembeli skincare toh. Iya. Tapi kalau omset bisnisnya sama gaji, tinggian mana nih? Omset bisnis sama gaji? Untuk sekarang masih gaji yang lebih. Gaji yang lebih tinggi ya. Iya. Kira-kira kedepannya seumpama omset bisnis online-nya ini melebihi dari gaji di PT IMIP, kira-kira ada tidak niat mau keluar dari PT IMIP terus fokus di jualan bisnis? Sebenarnya selagi saya masih kuat untuk kerja, saya masih punya semangat untuk kerja ya, saya tidak bakalan resign. Dan selama keinginan saya untuk keluarga belum semuanya tercapai ya, saya tetap masih mau kerja. Jadi tidak ada niat, tidak. Kayaknya sudah bisa ini. Tidak ada sama sekali. Di bisnis saja, fokus di bisnis. Iya, kecuali memang saya sudah tidak sanggup, tidak mampu untuk kerja berat, mungkin saya resign. Tapi kan sekarang masih muda kan? Usianya sekarang berapa, Vivin? 23 mau 24. Wah, masih luar biasa, masih muda. Pokoknya sekarang saya masih semangat. Tidak ada kata menyerah sama sekali. Kan banyak teman-teman yang sering lihat postingan-postingan Vivin di TikTok. Iya. TikTok bahkan saya jujur. Saya biasa dapat videonya Vivin, kan saya tidak punya TikTok. Itu teman-teman posting di grup share grup tempat kerja kan. Biasa ada yang posting, ada yang baru nih, saya lihat lagi. Wah, biasa komen lagi, teman ini kayaknya kenal. Dalam kenal di mana orangnya nih? Iya kenal, pernah lihat. Iya. Banyak TikToknya Vivin yang saya lihat di grup tempat kerja saya, dan itu ternyata banyak juga penggemarnya. Anak-anak mekanik lah. Puji Tuhan. Tapi memang jujur, kami karyawan laki-laki memang butuh hiburan. Makanya kami berterima kasih buat karyawati yang hobi TikTok. Supaya kami juga semangat. Lihat habis kerja capek-capek, sudah begitu lihat TikTok, semangat lagi. Tapi gini, banyak kan sih kalau kita perempuan nih, apalagi kan perkara rambut nih. Perkara rambut nih kebanyakan bilangnya kayak gini. Kalau Kiran itu pasti janda kan? Iya kan? Pasti bahasa kayak gitu kan? Iya. Saya cuma mau bilang buat para cowok-cowok karyawan, tolong jangan menganggap perempuan di luar sana nih, apalagi dalam kawasan publik itu kalau dibilang pirang, berarti kami janda. Terus pertanyaan, kalau laki-laki yang pirang itu otomatis duda tidak? Nah itu. Nah,
Soalnya banyak juga teman-teman karyawan yang laki-laki tuh sudah pada pirang. Iya. Kebanyakan. Iya, kebanyakan. Makanya ikonnya PT ini karyawan ini begitu. kayaknya bagus dibentuk ini komunitas PBB, Persatuan Pirang Bahodopi. PPB, Pirang-Pirang Bahodopi. Astaga Tuhan Yesus. Kayaknya bagus juga karena iya, cowok cewek gabung kan. Apalagi kalau kita lihat hampir berapa persen ya karyawati PT IMIP itu pirang. Iya. Oh iya bisa. Kayaknya ke Bang Silva nih nantinya. Iya. Lawang. Iya. Adanya karyawati Bang. Ya. Di tempat kerja itu bikin semangat kerja nggak? Bikin semangat. Kami saja yang di mekanik, seandainya bisa, kami meminta satu karyawan wanita ditempatkan di kontainer kami. Apakah itu cuma duduk-duduk saja? Kami ikhlas kok. Tapi selama ini kan tidak ada. Jadi saya kan posisinya di lantai 5 Bang. Jadi biasa cuma lihat itu dari lantai 5 lihat ke bawah. Teman-teman CR lah cuci piring. Jadi kita lihat begininya saja. Lihat, habis itu lempar kertas lempar ke bawah biasa balik sini lagi. Jadi itu untuk cari-cari perhatian. Berarti di tempatnya Kak Silva sendiri tuh kalau lihat karyawati tuh kayak lihat bunga yang lagi mekar ya. Asik. Aduh. Untuk lihat wanita karyawan kan kalau pulang kan banyak nih. Ya. Banyak kan. Pergi pulangnya itu ada. Tapi kalau di tempat kerja sendirinya Kak Silva yang memang kebanyakan laki-laki pasti tiba melihat perempuan tuh kayak melihat sesuatu yang tidak juga. Masa sih? Melihat perempuan Cuma kertas. mengagumi saja kan. Penyemangat, jadi penyemangat saja. Jadi penyemangat saya. Itulah apa? Kami sebagai karyawan laki-laki bersyukurlah tempatnya kami ini berdekatan dengan CR ya. Iya. Jadi seandainya mekanik ini disatukan semua mekanik. Iya. Mungkin tiap hari saya SKS. Karena sama sekali tidak ada penyemangat. Tidak ada penyemangat. Tidak ada, Yang adanya ketemu, wah ini lagi. Pantas karyawan-karyawan laki-laki tuh kalau lihat perempuan di pabrik. Oh tapi tidak semuanya. Nggak, maksudnya dalam artian semangat sekali. Iya, gitu. semangat. Sampai mereka teriak-teriak. Jalannya pun semangat kalau saya lihat teman-teman karyawan cewek di depan tuh, dia pokoknya laju dia. Iya. Biar waktunya masih lama, waktu kerjanya masih lama tetap dia laju. Dan itu banyak teman-teman biasa saya video dari belakang kan. Wah, luar biasa. Dia langsung tinggalkan kita untuk kejar yang di depan itu cewek itu. Laki-laki memang. Tapi banyak juga yang jahil. Iya. Video dari belakang, kemudian ada tempat-tempat yang lain yang fokus di videonya. Tapi sebenarnya itu kalau kita pikir mereka juga butuh, sebenarnya itu hanya hiburannya mereka. Jadi itu apa? Jadi itu apa menurut Vivin itu hal wajar? Tidak dong, tidak sama sekali. Cuma mungkin mereka tidak sampai pikir bahwa ini akan membuat orang tersinggung atau bagaimana. Iya, tapi kan banyak video teman-teman ini yang kemudian dia posting di media sosial, itu kan sebenarnya tidak wajar lah. Iya. Ambil gambar dari belakang, diikuti jalannya, kemudian diposting. Mungkin memang niatnya mereka hanya iseng-iseng atau ini, tapi mereka tidak tahu kalau yang mereka lakukan itu salah. Jadi itu kalau bisa ya enggak, itulah ya. Mungkin itu bisa dibahas di berikutnya ya. Berikutnya kayaknya bisa. Kayaknya mungkin nanti Kakak Amoy bisa untuk bahas yang lebih detail. Iya, dia yang paling sensi sekali kalau masalah yang gitu ya, masalah perasaan. Oh iya. Dia paling terus nih buat host sama bintang tamu, kedepannya pengen IMIP itu seperti apa? Kan kalian berdua ini kan karyawan sama karyawatinya, ya kan?
kalau menurut saya masalah dari ketiganya itu memang masih minim untuk di kawasan PT IMIP, karena saya juga sebelum kerja di PT IMIP ini saya juga pernah di PT Aneka Tambang Pomala, dan di situ saya bisa membandingkan safety, masalah keselamatan yang tempat saya lalu dengan PT IMIP ini masih ada perbedaan lah. Contohnya, contoh kecil saja, waktu saya di tempat pertama saya kerja di daerah Pomala, tiap pagi itu kami ada namanya safety toll. Jadi di mana sebelum kita melakukan pekerjaan, kita ada briefing masalah K3 tentang apa yang kita akan kerja. Nah, untuk kawasan PT IMIP sendiri itu jarang dilakukan, bukan yang seharusnya dilakukan tiap pagi, tiap hari. Di PT IMIP itu jarang. Jadi kalau bisa lah pihak safety atau pihak manajemen PT IMIP betul-betul memerhatikan masalah K3. Karena insiden-insiden yang sudah terjadi di teman-teman karyawan itu seharusnya jadi pembelajaran supaya lebih baik ke depannya masalah K3. Dan untuk masalah upah, kalau upah ya bolehlah dinaikkan sedikit. Mungkin kalau gaji pokok itu ya tidak yang tanggungan lah ya. Iya. Contohnya misalkan bonus produksinya ya bisalah ditambah-tambahkan sedikit. Ya sedikit. Terus itu berapa? Apa? Akomodasi cuti. Akomodasi cuti itu saya kalau menurut saya itu sangat kurang. Sangat kurang. Terus terang, kami saja yang masih bertetangga dengan Sulawesi Tengah, cuma akses 8 jam saya itu kami masih nombok, masih kurang akomodasi cutinya. Jadi mungkin kalau saya itu saja. Dengan satu lagi yang saya salut di PT IMIP ini, sosialnya sudah baik, karena saya juga kemarin sudah beberapa kali sama-sama dengan PT IMIP yang tergabung di IMIP Peduli untuk kampung teman-teman karyawan yang lagi dilanda bencana. Itu pihak PT IMIP selalu turun. Mungkin dia tidak, teman-teman yang ada di manajemen tidak sempat turun, itu mewakilkan kepada kami, karena kami juga ini adalah bagian dari IMIP, jadi mereka mewakilkan ke teman-teman Forum Relawan Bahodopi. Dan itu saya sangat salut tentang mengenai sosial dan kemanusiaan yang ada di PT IMIP. Jadi mungkin itu saya, kalau saya tidak tahu, mungkin dari Vivin ada tambahan. Kalau dari saya ya memang seperti yang Kakak Silva tadi bilang, memang K3-nya di sini belum dibilang nggak? Iya. Ya. Jadi menurut saya harus ditingkatkan lagi, harus diperhatikan. Karena kita belajar dari kejadian-kejadian kemarin itu. Ya. Terus masalah upah ya, kita karyawan hanya bisa berharap. Ya. Ada keajaiban. Mudah-mudahan pihak manajemennya bisa memikirkan dan mempertimbangkan. Ya. Apalagi kondisi ekonomi di Bahodopi kan. Kondisi ekonomi Bahodopi sangat keras ya. Sangat keras. Miris lah ya. Atau jadi ya mudah-mudahan semuanya bisa ditingkatkan dan semuanya karyawan bisa sejahtera. Oke. Jadi mungkin bincang-bincang kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti di sesi berikutnya mungkin teman-teman dari karyawan perempuan lagi diundang, atau mungkin teman-teman dari Vivin, teman-teman geng Selekram Bahodopi boleh diundang. Kita bincang-bincang masalah peran wanita di kawasan PT IMIP, dan itu sangat menarik. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Vivin di kos ini.
Pokoknya jangan sungkan-sungkan, mampirlah. Terus Pasti. Mbak Yuli, Mbak Amoy juga tunggu undangannya. Iya. Pokoknya sudah. Kayaknya ini harus pokoknya topik temanya tadi sudah ada tadi temanya. Dari pembahasan ini sudah muncul tema untuk Mbak Amoy. Jadi kayaknya sudah jelas, nanti tinggal Bang Ali saja yang atur kapan diundangnya. Terus kita pokoknya kita kupas tuntas ini. Harus Tentang Mbak Amoy. Iya. Oke, jadi saya Silva mengucapkan banyak terima kasih kepada Vivin atas kehadirannya, dan kalau ada salah mohon dimaafkan. Nanti kita bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Oke. Terima kasih juga untuk saya bisa diundang di podcast Kosbah Hidup ini. Semoga kedepannya makin sukses, makin banyak viewersnya, subscribernya. Terima kasih semuanya. Oke. Love you.